menjadi kebaikan-kebaikan dan hasanat demi hasanat yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan amal ibadah subuh pada hari ini diterima oleh Allah. Di atas itu semoga kita selalu diberi istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran pagi hari ini melanjutkan daripada hadis yang dibaca sebelumnya, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah wa a'addu lil bala ad-du'a. Dua fase sudah kita jelaskan. Bentengilah uangmu dengan zakat. Kita sudah bicara panjang lebar tentang zakat, tentang keutamaannya zakat. Lalu kita sudah berbicara juga obati penyakitmu dengan sedekah. Yang ketiga pada pagi hari ini kita akan membicarakan wa'addu lil bala ad-du'a. Terima sambut bala itu yang datang kepada kita dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mencegah daripada takdir bala musibah kecuali kita dengan berdoa tadarru' ila Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Saudara, kalimat aku akan kabulkan ini diterangkan dari hadis-hadis banyak sekali yang menjelaskan tentang bagaimana kemana doa ini saat kita berdoa. Ini yang perlu direnungkan saudara. Saat kita berdoa kepada Allah, kemana perginya doa ini? Doa saat kita mengangkat tangan meminta kepada Allah, ada 3 perkara saat kita berdoa kepada Allah. Dan kemana perginya doa itu? Ada 3 perkara di sini saudara. Yang pertama saudara, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang meminta kepada Allah, yang meminta hajat yang darurah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa yuqaddirulah, dalam Al-Qur'an diukur ukurannya yang tepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan pemberian itu tepat buat kita? Seperti seorang ayah bilang sama ibu, sama istrinya, "Dek, ini uang 10 juta untuk keperluan sekolah anak-anak." Begitu juga Allah mewakilkan kepada malaikat untuk hamba-hambanya yang meminta kepada Allah. Begitu anak-anak yang tadi minta duit kepada ibunya untuk biaya sekolah, untuk SPP, untuk sanggup tiap hari, kira-kira diberikan 10 juta semua tidak? Tidak mungkin. Ibu akan memberikan sekadar keperluan anak untuk bayar sekolah, untuk sangunya setiap hari. Begitu Allah mewakilkan malaikat. Allah memberikan saat kita butuh, tapi tidak bisa memberikan semua yang kita mau. Allah memberikan yang Allah mau, yang Allah kehendaki, yang Allah tahu mana yang lebih pantas bagi hamba-hambanya. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, doa itu akan naik ke langit. Semuanya naik ke langit. Yang pertama naik ke langit, turun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua naik ke langit. Tapi begitu naik ke langit sampai di pertengahan, ya'talijan, turun daripada bala ini, dia di stop dengan doa ini, dihantam dengan doa ini, sehingga bala yang mestinya turun kepada kita tidak sampai kepada kita karena berkat doa yang kita ucapkan. Ya ini hadis yang kita bicarakan pada pagi hari ini, wa'addu lil bala ad-du'a. Saya berdoa, Beb, kok tidak dikabulkan? Kamu tidak tahu. Doanya kamu pasti dikabulkan. Cuman dikabulkan doa itu karena untuk menahan bala musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya doa, maka bala yang mestinya jatuh kepada kita akhirnya tercegah karena kita berdoa meminta kepada Allah. Dan itu ya kali jangan sampai hari kiamat bertempur antara doa dan bala tadi. Yang ketiga saudara, iddakharahu yaumal qiyamah. Disimpan doa kita ini karena janji Allah, astajib, saya akan kabulkan. Mustahil tidak dikabulkan oleh Allah.
Cuman yang ketiga ini disimpan doa kita untuk hari kiamat kelak, untuk memberatkan timbangan kita, untuk sebagai penolong kita. Sampai sebagian hamba setelah melihat pada hari kiamat, doa yang selama dia minta di dunia tidak dikabulkan, dia dapatkan semua di akhirat. Sampai dia katakan, ya Allah, kalau seandainya doaku di dunia tidak kau kabulkan semua, alangkah bahagianya pada hari ini aku menerima doa-doa yang aku minta padamu. Doa ini saudara, silah, senjata buat umat Islam. Bagaimana wudhu senjata buat orang mukmin, doa juga saudara. Jangan diremehkan doa itu saudara. Di surat An-Naml ayat 62 Allah berfirman, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa yang bisa mengangkat malapetaka? Siapa yang bisa mengangkat saat orang dalam keadaan genting? Siapa yang menghilangkan keluh kesah bala musibah saat orang itu sudah tidak ada jalan, semuanya tertutup? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya dikatakan, la tas'alanna bunaya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Apa artinya itu? Jangan engkau minta-minta kepada Bani Adam. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Kalau pintu-pintu semua tertutup, orang yang capek cari pekerjaan, orang yang capek melobi, orang yang sudah capek berhubungan dengan manusia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintunya Allah tidak pernah tertutup. Allah selalu mengajak kepada kita, hal min da'in. Sebelum subuh Allah selalu mengatakan hal min da'in. Mana ada yang berdoa? Hal min sa'ilin. Ada yang meminta kepadaku, ada yang berdoa, ada yang meminta ampun kepadaku. Itu setiap hari dan tidak pernah ditutup sama sekali saudara. Yaitu pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah marah kepada kita tak kala kita meninggalkan doanya. Dan manusia saat kita minta kepadanya, dia pasti marah. Itu tabiatnya manusia, saudara. Kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul mudtar. Siapa yang bisa mengabulkan permintaan saat kita sudah kepepet? Kalau sampean sudah kepepet, nggak ada jalan lain, mustahil tidak dikabulkan oleh Allah. Karena itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menghancurkan bumi dan langit ini dalam sekejap lebih mudah daripada tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa membuktikan ayat-ayat yang dikeluarkan dalam Al-Quran Karim. Karena ini qalamul haq, firman-Nya Allah haq, tidak mungkin ada sedikit kebohongan, saudara. Diciptakan Al-Quran di Lauhil Mahfuz sebelum diturunkan pada dada dan hatinya Sayyidina Muhammad SAW, agar kita buka, agar kita melihat, agar kita membaca, agar kita membuka hati kita. Ada seseorang menolong seseorang, penyesalan yang paling berat dalam hidup ini, kau menolong seseorang sedangkan orang itu tidak pantas kau tolong. Penyesalan yang paling besar dalam hidup apabila kau menolong seseorang untuk menutupi auratnya, untuk menutupi aib-aibnya, ternyata pada akhirnya dia menikahmu dari belakang. Ini manusia tidak tahu diri dan ini tidak ada kehormatannya, dan wajib orang ini diberi pelajaran, saudara. Betul tidak? Betul. Sudah. Orang ini kelihatan ular, dikejar oleh orang kampung banyak. Antaqallah, antaqallah. Allah membuat berbicara binatang-binatang itu. Ketemu dengan orang hamba yang saleh ini, yang lillahi ta'ala, yang tidak ada yang membantu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ular ini minta tolong. Dari bahasanya, kenapa? Saya dikejar orang kampung. Baik, dia bilang, saya akan tolong tapi janji ya, jangan kau sakiti saya. Iya, saya janji. Sudah, karena sudah mulai dekat,
Akhirnya orang itu masuk ke dalam bajunya. Katanya ular, tidak mau saya. Jangan ditaruh dalam bajumu. Terus taruh di mana? Masukkan saya dari ekor saya ke dalam perutmu. Kau tidak akan mencelakakan saya. Tidak, cepat. Dimasukkan ular di dalam mulutnya. Sekarang kan banyak sirkus-sirkus biar pedang juga bisa dimasukkan. Dimasukkan. Sudah dimasukkan, tahu-tahu datang orang ini. Ditanya, apakah kau melihat ular? Orang tadi memang tidak melihat dia, soalnya dalam perutnya sudah. Namanya tauriah. Itu namanya tauriah. Boleh dipergunakan dalam keadaan darurat. Ma'ra'aina, saya tidak melihat. Sudah pergi. Sudah. Katanya orang yang hamba yang soleh. Ular cepat keluar katanya. Saya sudah gelisah kamu dalam perut saya. Apa katanya ular? Sudah pergi orangnya, bukan? Iya. Saya hanya minta kepadamu bagian organ tubuh yang mana yang kau ingin aku halumat lebih awal. Jantungmu, hatimu, empedumu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai tidak punya doa-doa khusus, jangan sekali-kali bantu ular sampean. Akhirnya jadi korbannya ular sampean. Akhirnya sudah nego, segala macam kamu balas kebaikanku seperti ini. Kau balas. Kamu sudah tahu saya ular, kenapa kamu bantu? Baik. Saya mengabulkan doamu tadi, permintaanmu, saya lindungi. Tolong berikan aku satu permintaan dan terimalah permintaanku sebelum kau cabik-cabik jantungku. Welcome, silahkan katanya ular. Betul. Apa yang kau minta? Saya ingin sholat 2 rakaat. Namanya itu sunnatul qatl dalam Islam itu. Dia berwudu, sudah berwudu, akhirnya sholat dia. Sudah 2 rakaat, minta kepada Allah. Ya Allah, saya sudah dalam keadaan kepepet ya Allah. Saya sudah dalam keadaan terbojok ya Allah. Tunjukkan keajaibanmu ya Allah. Tunjukkan kebesaranmu ya Allah. Selamatkan aku dari ular ini dalam perutku ini ya Allah. Subhanallah. Dari kejauhan datang seseorang pakai kuda, pakai jubah putih. Dia cepat menghampiri orang itu. Apa yang dibawa? Daun. Dia mengatakan cepat makan ini daun. Subhanallah. Begitu dimakan, tahu-tahu mulus dalam perutnya. Mulus dalam perutnya, tidak lama dia keluarkan sudah terpotong-potong ular dari dalam perutnya. Karena berkatnya doa tadi. Itu malaikat-malaikat Allah. Khadim-khadim yang ada dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah. Saat kita meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah, menangislah kepada Allah, meronta-ronta kepada Allah, meminta segalanya. Hanya Allah yang akan bisa merubah, mengangkat bala musibah kita, saudara. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT, diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan kita istiqamah oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.